Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk membahas kelanjutan mata kuliah kita akuntansi manajemen, yaitu materi yang keempat dengan judul Activity Based Costing, atau sering disingkat dengan istilah ABC. Baik, mengapa ABC itu timbul? Nah, inilah beberapa alasan yang dapat kita sampaikan bahwa sistem ABC itu timbul karena adanya keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional dalam teknologi maju. Artinya pada saat teknologi modern di mana proses produksi itu menggunakan mesin-mesin yang canggih, ya, tentu akan mengakibatkan perubahan dari struktur biaya yang tadinya biaya variabelnya itu lebih banyak dibanding biaya tetap. Nah, sekarang kebalikannya, biaya tetap lebih dominan dibandingkan dengan biaya variabel. Nah, maka akan bisa menimbulkan masalah ketika mesin yang begitu canggih itu bisa menghasilkan beberapa produk yang berbeda-beda. Nah, oke, baik. Nah, mari coba kita review kembali mengapa kok ada keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional dan kita menawarkan menggunakan sistem ABC atau Activity Based Costing, maksudnya ABC ya. Baik. Nah, salah satunya dia mengatakan bahwa sistem akuntansi tradisional itu tidak mampu merespon perkembangan teknologi. Kenapa demikian? Karena biaya overhead pabrik pada perusahaan padat modal atau perusahaan yang lebih menekankan pada aspek penggunaan mesin-mesin dalam rangka menghasilkan produknya itu cenderung meningkat secara signifikan. Berarti ada pergeseran tadi ya dari tenaga manusia padat karya menjadi padat modal. Kemudian banyak aktivitas overhead yang tidak berhubungan dengan unit yang diproduksi, seperti aktivitas persiapan mesin. Ya. Kenapa kok demikian? Nanti di belakang kita akan coba analisis ya mengapa kok itu jadi masalah ya. Kemudian sistem akuntansi biaya tradisional membebankan overhead hanya menggunakan satu driver atau penggerak biaya, namanya driver, yaitu unit produk, gitu ya. Driver unit tadi ya, yaitu unit produk, jam tenaga kerja, dan jam mesin. Padahal ada beberapa biaya yang pemicunya itu bukan karena unit, baik produk, tenaga kerja maupun jam mesin. Inilah yang dipakai di akuntansi biaya tradisional. Sementara itu, kegiatan overhead dikonsumsi masing-masing produk apabila perusahaan yang menghasilkan multi produk dalam proporsi yang berbeda. Ya. Dengan demikian, informasi cost produk menjadi
terdistorsi. Artinya begini, ketika satu fasilitas pabrik itu dipakai untuk menghasilkan multi produk, maka akan ada masalah mengalokasikan ke objeknya. Objeknya apa? Produk itu sendiri. Misalnya perusahaan membuat produk A, produk B, produk C. Maka di dalam konteks akuntansi biaya, itu harus membebankan biaya overhead itu ke masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, di dalam sistem tradisional ya sama sebenarnya, tapi dalam proporsi yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Menghasilkan cost produk yang terdistorsi. Artinya, bisa jadi pembebanan cost produk itu antara produk A, B, dan C yang tidak benar, itu bisa jadi produk A dibebani terlalu tinggi dari yang semestinya, produk B sudah tepat, mungkin produk C itu dibebani lebih rendah yang dibandingkan yang seharusnya. Ya, sehingga istilahnya apa? Terdistorsi tadi. Nah, kemudian di dalam sistem akuntansi biaya tradisional, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung memang langsung dibebankan ke produk dengan metode penelusuran langsung dan penelusuran penggerak yang cukup akurat. Kenapa? Karena kepastiannya dan dengan mudah dapat ditentukan karena menggunakan standar cost yang sudah tertentu. Misalnya membuat meja perlu bahan baku 2 meter kayu, 2 meter atau 2 lembar triplek misalnya. Nah, kalau buat 2 ya otomatis 2 kali 2 kan begitu. Ya. Tenaga kerja juga mudah ditelusuri. Mengapa? Untuk membuat meja kayu tadi diperlukan 2 orang tenaga kerja selama 2 hari. Berarti kalau membuat 2 ya berarti 2 kali 2. Itu 2 hari dan 2 orang. Sehingga sangat mudah dan dapat ditelusur dengan sangat mudah. Tetapi untuk biaya overhead pabrik itu dibebankan ke produk menggunakan metode alokasi. Nah, inilah yang masalah. Jadi alokasi ke produk atau ke departemen, ya, bisa jadi ada kesalahan di dalam menentukan alokasi biaya overhead ke masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, ini keterbatasan di dalam sistem biaya tradisional atau akuntansi biaya tradisional. Pertanyaannya adalah, sistem akuntansi biaya tradisional itu simptomnya apa? Simptom. Misalnya, hasil dari suatu penawaran sulit dijelaskan. Biasanya informasi cost produk tidak akurat. Tidak akurat kenapa? Ya tadi itu, mungkin salah membebankan ke setiap produk yang dihasilkan. Kemudian, harga produk yang ditawarkan para pesaing sangat rendah. Berarti ketika kita membuat atau membebankan produk atau beban ke produk tertentu dan ternyata salah, maka akan menghasilkan cost produk yang terlalu tinggi. Padahal perusahaan lain bisa menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih murah. Ini masalah nantinya gitu kan. Masalahnya apa? Produk kita tidak laku. Ya. Atau sebaliknya, kita memberikan tawaran harga yang sangat rendah dibanding pesaing. Kita laku keras. Tetapi sebenarnya karena salah pembebanan terlalu rendah, kita akan menjual barang yang kita hasilkan di bawah biaya produksi bahkan. Berarti kita walaupun laris, manis gitu kan, tetapi kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dan yang ketiga, produk yang sudah diproduksi dilaporkan labanya tinggi. Profit margin untuk masing-masing segmen
sulit untuk dijelaskan. Akhirnya setiap segmen produk A, B, dan C tadi sulit untuk dijelaskan secara mudah. Kenapa? Karena memang ada kesalahan. Lalu, customer tidak mengeluh dengan kenaikan harga. Sebetulnya customer tidak mengeluh kenaikan harga, tapi sebetulnya dia akan cari alternatif kalau mendapatkan harga yang lebih rendah. Tentu saja akan berpaling dari perusahaan kita. Oke. Baik, nah ini akuntansi biaya tradisional, pertanyaannya simptom gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan ABC System, Activity Based System, pada sistem biaya maju atau sistem akuntansi biaya modern. Pertama, bahwa pembebanan biaya overhead itu harus mencerminkan jumlah overhead yang dikonsumsi oleh setiap produk. Jadi dengan sistem ABC ini, kesalahan pembebanan yang terjadi pada sistem akuntansi biaya tradisional itu akan dapat tereliminir kalau kita menggunakan ABC System. Dan yang kedua, tidak semua biaya overhead itu bervariasi terhadap jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, biaya persiapan mesin bervariasi dengan jumlah batch produksi. Jadi bukan bervariasi terhadap produk, tapi pada batch produksi atau kelompok produksi. Dan yang ketiga, pembebanan biaya overhead berdasarkan driver unit atau unit cost driver tadi ya, dan driver non-unit, maka biaya overhead dapat ditelusur secara lebih akurat pada masing-masing produk. Jadi, penggunaan driver yang bervariasi dikaitkan dengan pemicunya, maka akan dengan sangat mudah menelusuri yang lebih akurat gitu ya, biaya itu ditelusuri lebih akurat pada produk yang dihasilkan. Nah, penelusuran tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah mengidentifikasi kegiatan utama perusahaan. Apa saja kegiatan utamanya. Lalu menentukan biaya-biaya atas kegiatan tersebut. Jadi, setelah menentukan kegiatan apa, kemudian yang utama, kemudian menentukan masing-masing kegiatan utama itu biayanya itu berapa. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi penyebab biaya kegiatan. Jadi setiap kegiatan tadi menimbulkan biaya. Sebabnya apa? Apa yang memicunya? Gitu. Lalu yang keempat, mengelompokkan kegiatan ke dalam kelompok biaya yang homogen. Jadi setelah diidentifikasi dan dikelompok-kelompokkan yang homogen, yang sama dikelompokkan menjadi satu. Lalu yang kelima, menghitung tarif kelompok. Yang keenam, mengukur permintaan terhadap kegiatan pada tiap produk. Dan yang ketujuh, menghitung biaya produk. Nah, itu yang dilakukan ketika kita menentukan sistem atau menggunakan sistem harga pokok berdasarkan activity based costing. Oke. Mari kita mulai dari aktivitas atau analisis aktivitas. Aktivitas apa yang dilakukan pada sebuah perusahaan yang berbasis teknologi maju. Bahwa aktivitas merupakan unit dasar dari pekerjaan. Jadi yang memicu kerja itu ada aktivitas gitu ya. Dengan mudah untuk menentukan yang memicunya itu apa atau setiap aktivitas itu gitu. Nah, aktivitas homogen merupakan kumpulan aktivitas yang mempunyai klasifikasi proses yang sama, klasifikasi tingkat yang sama, dan klasifikasi driver yang sama. Apa saja di situ? Level-levelnya ada level unit,
level batch, level produk, dan level facility. Nah, keempat level ini ketika akan membebankan kepada produk tadi menggunakan driver atau penggerak yang bisa juga berbeda-beda. Ini betul-betul sesuai dengan apa yang menyebabkan terjadinya biaya itu. Nah, kemudian dalam identifikasi aktivitas tingkat unit, ada tingkat batch, ada tingkat produk maupun tingkat fasilitas. Jadi dikatakan ada empat aktivitas tadi kan. Lalu kita akan identifikasi kira-kira di keempat itu kira-kira aktivitas apa saja ya yang ditemukan. Nah, di dalam aktivitas tingkat unit, maka aktivitas yang dilakukan setiap kali satu unit diproduksi. Yang dikatakan aktivitas tingkat unit. Jadi aktivitas yang dilakukan setiap kali satu unit itu diproduksi. Maka driver yang digunakan adalah unit produk, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Ini yang dipakai di tradisional. Jadi tradisional hanya pakai ini aja, yang lain tidak dipakai. Nah, pada sistem ABC selain tingkat unit juga ada tingkat batch. Batch itu apa? Kelompok tadi ya, tingkat batch. Nah, aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu batch barang itu diproduksi. Satu batch, satu kelompok barang diproduksi. Drivernya apa? Drivernya adalah jumlah batch, jam pemeriksaan, jumlah pesanan produksi, dan juga jumlah perpindahan bahan. Nah, ini adalah driver yang bisa dipakai pada aktivitas bertingkat batch atau tingkat batch. Kemudian yang ketiga, aktivitas tingkat produk. Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang dihasilkan perusahaan. Maka drivernya adalah perubahan rekayasa, pengembangan prosedur, pengujian produk, dan pemasaran produk. Ini di tingkat produk. Dan yang terakhir di tingkat fasilitas, aktivitas yang menunjang proses produksi secara keseluruhan. Drivernya adalah jumlah tenaga keamanan, luas taman, luas lantai pabrik, karena ini fasilitas. Jadi misalnya gedung A, produk A itu menempati 20% dari pabrik, B menempati 30% dari pabrik, dan C 50%. Maka nanti ketika akan mengalokasikan biaya overhead tadi ke produk A, B, dan C khusus untuk kaitan dengan fasilitas, maka kita bisa menggunakan luas lantai pabrik misalnya. Nah, adalah identifikasi aktivitas. Satu contoh untuk memberikan gambaran terkait dengan sistem ABC. PT WWW memproduksi 3 produk dengan menggunakan mesin yang sama dengan kapasitas mesin 84.000 jam mesin. Jadi PT WWW mempunyai mesin yang canggih, sekaligus dipakai secara bersama-sama untuk menciptakan 3 jenis produk. Nah, di situ dia akan memiliki total jam mesin sebanyak 84.000 jam mesin. Kemudian, total biaya overhead pabrik selama tahun anggaran 2012 sejumlah 18 miliar 480 juta. Nah, inilah kalau kita membuat tadi untuk bahan baku nggak ada masalah, tenaga kerja nggak masalah, tapi yang BOP ini yang masalah. Jadi BOP yang dikeluarkan untuk memproduksi 3 produk tadi
itu akan menghabiskan 18.480 dengan rincian penyusutan senilai 8.400.000.000. Penentuan penyusutan itu cost drivernya adalah jam mesin. Artinya pembebanan penyusutan ke produk itu didasarkan pada jam mesin. Kemudian penerimaan bahan 4.186.000.000 rupiah. Kemudian drivernya adalah jumlah penerimaan. Berapa kali menerima bahan, itu driver ya. Lalu perancangan, desain 3.600.000.000, drivernya adalah jumlah pesanan produksi. Berapa kali ada pesanan produksi. Kemudian setup ya, 374 juta rupiah dengan dasar jumlah batch. Lalu inspeksi 1.920.000 rupiah dengan driver jumlah inspeksi. Artinya ketika nanti kita menghitung berdasarkan metode ABC, maka pembagian 18.480 itu didasarkan pada ini tadi. Jumlah-jumlahnya ini, kemudian pemicunya adalah ada jam mesin, jumlah penerimaan, jumlah pesanan produksi, jumlah batch, maupun jumlah inspeksi. Ya. Baik, mari kita lihat data yang dihasilkan tadi ya, data lainnya gitu. Biaya produksi dan konsumsi aktivitas. Di kolom keterangan ada kolom kedua adalah produk A, kolom ketiga produk B, kolom keempat produk C, dan kolom keempat total. Mari kita lihat. Unit yang dihasilkan produk A 28.000, produk B 18.000, dan produk C 6.000. Ini unit ya. Kemudian BBB per unit, bahan baku per unit. Untuk produk A 200.000, produk B 150.000, produk C 130.000. Lalu BTKL, biaya tenaga kerja tidak langsung per unit 120.000, produk B 140.000, produk C 100.000. Nah, ini yang di bawahnya adalah informasi tentang jam mesin, penerimaan order, pesanan produksi, jumlah batch, inspeksi yang kita desain untuk dialokasikan kepada setiap bagian atau setiap produk yang dihasilkan, produk A, B, dan C. Misalnya jam mesin ini ya, jam mesin per unit ini 1,5, 2, dan 1 gitu kan. Secara total jumlah jam mesin 84.000. Penerimaan order A 16 kali, B 40 kali, C 200 kali, totalnya 256. Pesanan produksi A 14 kali, B 12 kali, C 19 kali, totalnya 45. Jumlah batch total 34, di mana A 4 kali, B 8 kali, dan C 22 kali. Untuk inspeksi totalnya 32, di mana C itu mengkonsumsi atau inspeksi sebanyak 20 kali, kemudian A 8 dan B 4. Nah, angka-angka ini nanti akan digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pada sistem akuntansi biaya ABC, Activity Based Costing. Sementara untuk yang tradisional hanya menggunakan satu driver saja, yaitu jam mesin atau jam kerja langsung. Baik, nah sekarang mari kita lihat penghitungannya, gitu. Penghitungan harga pokok dengan menggunakan sistem tradisional costing. Nah,
pembagian produk atau alokasi biaya ke produk dalam sistem tradisional itu hanya menggunakan satu driver, dalam ini adalah jam mesin. Maka tarif BOP per jam mesin adalah 18.480, lihat di data tentang biaya tadi kan, dibagi dengan jumlah jam mesin 84.000. Sehingga total tarif BOP per jam mesin adalah 220. Ingat ini hitungnya per jam mesin ya, per jam mesin. Nah, sehingga nanti produk A itu akan dibebani dengan ya A 1,5 kali 220, tarifnya 220 kan, B-nya 2 kali, C-nya berapa? 1 kali. Maka nanti tarifnya adalah tarif per jam mesin. Nah, tarif BOP untuk produk A adalah 330.000 per unit, produk B berapa? 220 kali 2 berarti 440, dan produk C 220. Maka boleh kita hitung harga pokok produk adalah produk A 200.000 plus 120.000 plus 330 ini. Dari mana asalnya ini? Di soal tadi kan muncul ya. Produk A tadi bahan bakunya per unitnya berapa tadi? 200, kita lihat aja ya, nanti biar nggak lupa. Nah ini 200 ini. Bahan baku 200, BTKL berapa? 120. Jam mesinnya untuk membuat satu produk tadi memerlukan 1,5 kali, ini 2 kali, ini 3, ini 1 kali tadi ya, di hitungan tadi ya. Ya ini ya, 2 kali, 1,5 kali, 2 kali, dan 1 kali. Ini dipakai tradisionalnya ini aja, ini dipakai. Mau nggak dipakai? Oke, kembali ke tadi. Berarti kalau begitu untuk B 2 kali ya, 2 kali atau 2,5 jam ya. Unit standarnya kali 220 berarti per unit 440. Oke. Nah, sehingga produk A akan ditentukan harga pokoknya 200.000 itu bahan baku, 120.000 itu adalah biaya tenaga kerja langsung, ditambah 330 ini adalah biaya overhead pabrik per unit ini. Ini kan 330. Totalnya berapa? 650.000 rupiah per satu unit produk. Sementara yang B juga diambil data sebelumnya, bahan baku 150, tenaga kerja 140, kita lihat ya. Ini B 150 dan 140 kan. Ini bahan baku 150, BTKL berapa? 140. Nah, BOP-nya adalah ini 440. Maka ketemunya di sini untuk harga pokok produk B per unit adalah 150 ditambah 140 tambah 440 atau 730. Dan terakhir untuk C, bahan bakunya berapa? 130, upah langsung 100.000. Kita lihat lagi. Ini 130 untuk bahan baku per unit, kemudian upah langsungnya 100.000. Sementara untuk BOP nanti akan dibebankan dengan satu driver ini berapa? 1 kali ya. 1 kali, maka 220 kali 1 ya 220. Nah, maka produk C akan ditemukan harga pokok per satu unit adalah 130.000 ditambah 100.000 ditambah dengan 220.000 atau sama dengan 450.000. Ini penghitungan harga pokok produksi berdasarkan sistem biaya tradisional atau tradisional costing. Nah, angka-angka inilah yang sering kita sebut sebagai apa? Terdistorsi, gitu ya. Karena bisa jadi pembebanan ini tidak benar, ya, tidak benar yang sesungguhnya, walaupun secara akuntansi dibenarkan karena ini memang satu metode yang dipakai sebelumnya. Baik, nah sekarang mari kita lihat bagaimana dengan sistem activity based costing.
Jadi menggunakan sistem activity based costing. Maka pembebanan seperti ini, model A, B, dan C, penyusutan 150.000, 200.000, dan 100.000. Dari mana ngitungnya ini? Tadi kan ngitungnya, kita coba lihat jadi cara ngitungnya. Ini kan. Nah ini. Penyusutan totalnya 8.400.000. Ini per total ya, 8 per total. Kemudian cost drivernya adalah jam mesin. Jam mesin, tadi ini jam mesinnya mana ini? 1,5, 2, dan 1, total 80. Totalnya berapa? 84. Oke, maka nanti akan ketemu di sini 150.000 untuk A, B 200.000, dan C 100.000. Kemudian penerimaan order juga sama, ordernya 9.300, 36.300, 5 total, yang C 545. Dasarnya ini apa? Kita lihat dasarnya apa? Ini 16, 40, 200, 256 kan, berarti kalau begitu A dapat A berarti akan dibebani dengan 16 plus ya. 16 per 256 dikalikan dengan total ini tadi. Tadi yang ditanyakan apa? Order ya, penerimaan order. Penerimaan order berarti ketemu 9.300 tadi kan di sini. Berarti untuk yang A berapa? 16 per 256 dikalikan dengan jumlah angka ini. 4.186. Kalau dibagi dengan unit yang dihasilkan tadi kan. Unitnya berapa tadi? 18 tadi kan? 18. A28, B18, C 6.000. Jadi ini untuk menentukan per unitnya ya tadi ya. Oke. Ini juga berlaku untuk yang lain, rancangan produksi, setup, inspeksi gitu kan. Inspeksi ini per unit, semuanya per unit ya. Per unit, sehingga menurut ABC model A nanti akan dibebani dengan BOP per unit 218.000, B-nya 307.800, yang C paling tinggi. Mengapa? Karena C ini berdasarkan data tadi ini mengkonsumsi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang B maupun yang A. Maka tentu akan diberi beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan model lainnya. Oke. Nah, mari sekarang kita coba lihat bagaimana menghitung harga pokok berdasarkan activity based costing atau ABC. Jadi komponen model A, model B, model C, bahan baku 200, kemudian model B 150, model C 130, ini sama ya. Sama dengan yang tradisional. Kemudian tenaga kerja 220.000 untuk model A, 140.000 untuk model B, dan 100.000 untuk model C. Overhead pabrik, nah ini yang beda. A 218, B 307.800, yang C-nya 1.138.600. Sehingga HPP per unit sama dengan 538.000, yang B-nya 597.800, dan yang C 1.368.600. Lalu mari kita bandingkan hitungan harga pokok menurut ABC dengan menurut sistem tradisional. Mari kita lihat. Pada sistem tradisional ini ya, tadi tetapkan harga pokoknya 650. Padahal untuk ABC berapa? 538. Berarti tradisional menetapkan harga pokok yang terlalu tinggi. Berapa? Terlalu tinggi 112.000. Yang B juga sama. Sistem tradisional 730 padahal menurut ABC 597.800. Berarti tradisional membebankan biaya produk per unit terlalu tinggi 132.200. Kemudian yang C menurut tradisional 450.000 per unit, tapi
menurut ABC lebih tinggi, 1.368.600. Ada selisih berapa ini? Selisih terlalu rendah membebani model C sebanyak 918.600. Terlalu rendah. Inilah yang tadi sampaikan bahwa penghitungan berdasarkan metode tradisional ini terdistorsi. Artinya salah untuk membebankan ke produk yang dihasilkan atas biaya overhead pabrik. Kenapa? Karena kalau bahan baku dan tenaga kerja sudah sama, tapi khusus untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk itu berbeda penghitungannya. Karena untuk tradisional hanya menggunakan satu driver saja, dalam kasus ini adalah jam mesin, tetapi di sistem ABC kita menggunakan berbagai driver, ada beberapa driver yang digunakan. Nah, sekarang mari kita lihat apa implikasinya ya, ketika dua metode itu dipakai untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam penentuan harga jual. Misalkan, untuk mencapai laba yang diinginkan, maka harga jual ditetapkan sebesar harga pokok per unit ditambah dengan markup 40%. Artinya, harga jualnya nanti itu akan di markup sebesar 40% agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dengan demikian maka harga jual yang ditetapkan untuk sistem tradisional model A adalah 910.000 harga jualnya. Harga jual 190.000. Dari mana asalnya ini? Harga jual ditambah sama dengan apa? Harga pokok ditambah dengan markup 40%, sehingga menjadi 910.000. Yang B sama ya, dibebankan 730 ini 30, sehingga agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diinginkan, maka produk B harus dijual dengan harga 1.022 per unit, yaitu 730 ditambah dengan markup 40%. Sementara yang C dijual dengan harga 630.000 rupiah per unit dari 450 ini ya. Nah, inilah harga jual yang ditetapkan kalau kita menggunakan sistem biaya tradisional. Sekarang bagaimana kalau sistem ABC yang kita pakai? Mari kita lihat. Sistem ABC tadi ternyata hasilnya berapa? Ini untuk A 538.000, B 597.800, dan C 1.368.600. Gitu kan? Sehingga harga jual yang ditetapkan adalah untuk A 753.200 berasal dari mana? 538.000 ditambah dengan 40% markup. B juga sama ya. Dijual 836.920. C harus dijual berapa? 1.916.040. Gitu kan? Kenapa? Karena harga pokok untuk model C itu kan itu ditambah dengan 40%. Berarti ada perbedaan harga yang ditetapkan menurut sistem tradisional dengan sistem ABC. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat saudara dengan penentuan harga jual di atas? Gimana jawabannya? Harga jualnya caranya sama ya, berarti sudah betul. Artinya harga jual itu didasarkan pada kenaikan harga pokok ditambah dengan kenaikan atau markup dalam kasus ini adalah 40%. Sudah betul, tetapi
kesalahan perhitungan yang diterapkan pada sistem tradisional itu akan mempunyai dampak terhadap laba perusahaan atau keuntungan perusahaan. Gimana logikanya? Logikanya begini. Produk A itu mestinya dijual dengan harga 753.200. Tetapi dijual dengan harga berapa? 910, lebih mahal. Ya. Nah, kalau lebih mahal otomatis apa ini? Oke, dalam hal ini lebih mahal berarti kalau terjual berarti keuntungannya tinggi kan begitu ya dibanding yang sistem ABC gitu. Tetapi saudara ingat bahwa kalau kita menawarkan harga lebih tinggi dari para pesaing kita, akibatnya apa? Barang yang kita produksi tidak laku dijual karena kalah dengan yang lain yang bisa memberikan harga yang lebih rendah. Hanya karena kita salah saja menghitung, gitu maksudnya. Mestinya hanya 753.200 tapi dijual dengan harga 910. Kalau kita pakai sistem tradisional. Ini juga berlaku untuk yang B sama. B dijual berapa? 1.022.000. Padahal sebenarnya hanya harus menjual berapa? 836 apa? 920. Nah, dalam hal ini orang akan enggan membeli produk kita karena ditawarkan harga yang mahal, harga yang terlalu tinggi. Walaupun kalau terjual mungkin kita akan untungnya tinggi gitu ya, tetapi yang beli nggak banyak, bahkan nggak ada yang beli gitu. Akibatnya apa? Ya kita rugi juga gitu ya. Nah, sementara yang C, produk C atau model C itu dijual dengan harga Rp630.000. Jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau kita pakai dengan metode ABC atau sistem ABC. Apa akibatnya? Produk kita terjual sangat banyak, laris manis gitu kan. Kenapa? Karena murah sekali. Terlalu murah bahkan dibanding yang lain. Tetapi itu salah. Kita salah menghitung. Gitu kan? Kenapa salah menghitung? Mestinya dijual 1.916.040, tapi hanya dijual dengan harga 630. Apa akibatnya? Sudah bisa bayangkan, yang terjual banyak tapi itu rugi luar biasa. Hanya kenapa? Kita salah menetapkan alokasi biaya overhead pabrik pada sistem biaya tradisional. Nah, itulah akibat penentuan cost produk berdasarkan sistem tradisional yang tadi di muka disampaikan bahwa sistem tradisional itu terdistorsi harganya. Maka kita harus menggunakan model ABC. Ini hanya berlaku ketika itu di industri maju. Satu. Yang kedua, produk yang dihasilkan lebih dari satu. Artinya, ketika kita memproduksi hanya satu produk saja, satu model saja, tidak ABC tapi A saja begitu, maka penggunaan dua metode akan menghasilkan yang sama. Ya, karena cuma satu kan gitu, berarti membebankannya ke produk A gitu kan, baik sistem tradisional maupun sistem ABC akan menghasilkan yang sama. Tapi manakala mesin yang sama itu bisa dipakai untuk membuat produk lebih dari satu atau sering disebut dengan multi produk, maka tentu akan ada masalah pembebanan biaya overhead pabrik. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran untuk pelaksanaan sistem biaya tradisional dan sistem penentuan harga pokok berdasarkan activity based costing. Demikian, sampai ketemu pada materi selanjutnya. Kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.